Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Pagi itu, aku duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir kopi hitam. Angin sepoi-sepoi menerpa wajahku, menenangkan pikiranku yang sedang penuh dengan kegelisahan. Aku, Arini, seorang wanita berusia 35 tahun yang telah menikah selama 10 tahun dengan pria bernama Adrian. Dari luar, kehidupanku tampak sempurna. Rumah megah, mobil mewah, dan kehidupan yang serba berkecukupan. Namun, ada satu hal yang mungkin orang lain tidak tahu. Semua harta itu adalah hasil kerja kerasku sendiri. Adrian, suamiku, sebenarnya hanyalah seorang pria biasa yang bahkan sebelum menikah denganku, kehidupannya jauh dari kata berkecukupan. Aku jatuh cinta padanya bukan karena hartanya, tapi karena sikapnya yang lembut dan penuh perhatian. Aku pikir, dengan hidup bersamanya, aku akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku tidak keberatan menjadi tulang punggung keluarga, selama dia tetap setia dan mencintaiku apa adanya. Namun, belakangan ini, ada sesuatu yang mengusik pikiranku. Seorang sahabat lamaku, Rina, mulai sering datang ke rumah. Awalnya, aku tidak merasa ada yang aneh. Kami sudah bersahabat sejak kuliah, dan dulu kami selalu berbagi cerita tentang banyak hal. Namun, semakin hari, aku mulai menyadari perubahan sikapnya. Tatapannya pada Adrian terasa berbeda. Senyumnya lebih menggoda, dan caranya berbicara dengannya seolah-olah dia berusaha menarik perhatiannya. Aku masih mencoba berpikir positif. Mungkin aku hanya terlalu curiga. Namun, segalanya menjadi jelas ketika suatu hari aku tak sengaja mendengar percakapannya di telepon. Aku sedang menuju dapur ketika suara lirihnya terdengar dari ruang tamu. Iya, aku pasti bisa mendapatkan Adrian. Dia kaya, rumahnya besar, dan mobilnya banyak. Aku hanya perlu membuat Arini lengah, lalu dia akan jatuh ke pelukanku, ucapnya dengan nada penuh percaya diri. Langkahku terhenti. Hatiku seakan diremas. Aku tidak percaya bahwa sahabatku sendiri ingin merebut suamiku. Tapi yang lebih menggelikan adalah dia berpikir bahwa Adrian kaya raya, padahal semua yang dia lihat adalah hasil kerja kerasku. Aku yang membangun bisnis ini, aku yang membayar rumah dan mobil ini. Adrian hanya menikmatinya. Sejak hari itu, aku mulai mengawasi gerak-gerik Rina dengan lebih teliti. Aku sengaja tidak menunjukkan bahwa aku tahu niat busuknya. Aku ingin melihat sampai sejauh mana dia akan berusaha mendapatkan Adrian. Hari demi hari, aku melihatnya semakin agresif. Dia sering mengirimkan pesan ke Adrian, berpura-pura bertanya hal-hal sepele. Bahkan, dia mulai mengajaknya makan siang tanpa sepengetahuanku. Aku pura-pura tidak tahu, padahal aku memiliki akses ke semua pesan yang masuk ke ponsel suamiku. Suatu hari, aku memutuskan untuk menguji kesetiaan Adrian. Aku berpura-pura harus pergi ke luar kota selama beberapa hari untuk urusan bisnis. Aku ingin melihat apakah Rina akan memanfaatkan kesempatan ini. Sesuai dugaanku, di hari kedua aku pergi, Rina datang ke rumah dengan alasan ingin menemani Adrian agar tidak merasa kesepian. Aku memiliki kamera tersembunyi di beberapa sudut rumah. Dari layar ponselku, aku bisa melihat semuanya. Rina mengenakan gaun ketat yang sama sekali tidak pantas untuk kunjungan biasa. Dia dengan sengaja duduk dekat Adrian, tangannya bahkan menyentuh lengannya dengan lembut. Adrian, aku selalu merasa nyaman bersamamu, ucapnya dengan nada menggoda. Aku yakin kita bisa lebih dari sekadar teman. Aku menahan napas. Aku ingin tahu bagaimana reaksi suamiku. Adrian tampak terkejut, lalu dengan cepat menggeser duduknya menjauh. Rina, apa maksudmu? Tanyanya dengan ekspresi bingung. Aku tahu kau sudah lama ingin keluar dari pernikahan ini. Aku bisa memberikanmu kehidupan yang lebih baik. Kau hanya perlu meninggalkan Arini dan bersamaku, jawab Rina tanpa ragu. Aku menahan tawa.
Aku tidak percaya bahwa sahabatku ini begitu yakin bahwa Adrian adalah pria kaya yang bisa memberinya kehidupan mewah. Jika saja dia tahu bahwa Adrian hanyalah pria biasa yang hidup dari semua yang aku berikan. Aku tidak bisa tinggal diam lagi. Aku segera menghubungi Adrian dan melakukan panggilan video. Sayang, aku mendengar semuanya. Ucapku dengan suara tenang namun menusuk. Adrian menoleh ke arah ponselnya dengan wajah pucat. Rina terkejut. Matanya melebar seolah baru saja tertangkap basah melakukan sesuatu yang memalukan. Aku, Arini, ini tidak seperti yang kau pikirkan, kata Rina dengan suara tergagap. Oh, jadi aku salah paham? Kau baru saja mengajak suamiku untuk meninggalkanku, dan kau pikir aku tidak akan mengetahuinya? Aku tersenyum sinis. Dan yang lebih lucu, kau pikir Adrian kaya? Sayang sekali, kau salah besar. Semua yang dia miliki berasal dariku. Rina membeku di tempatnya. Wajahnya merah padam, tidak tahu harus berkata apa. Adrian hanya menunduk, tidak bisa menatapku langsung. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku. Rina, aku tidak menyangka kau akan melakukan hal seperti ini. Aku pikir kau sahabatku, tapi ternyata kau hanya seseorang yang menginginkan apa yang bukan milikmu. Tanpa menunggu jawaban darinya, aku mengakhiri panggilan. Aku tahu, setelah ini, hubungan persahabatanku dengan Rina tidak akan pernah sama lagi. Tapi aku tidak peduli. Aku lebih memilih kehilangan teman yang berkhianat daripada mempertahankan hubungan yang penuh dengan kebohongan. Adrian menatap Rina dengan tajam. Kau harus pergi, katanya dengan suara dingin. Rina tidak berkata apa-apa. Dengan wajah penuh rasa malu, dia bangkit dan berjalan keluar dari rumahku. Aku bisa melihatnya dari layar kamera. Langkahnya gontai, seakan tidak percaya bahwa rencananya telah gagal total. Aku tersenyum puas. Aku tahu ini belum selesai. Aku masih harus menghadapi Adrian dan membicarakan segalanya dengannya. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar setia kepadaku atau selama ini hanya berpura-pura. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambil apa yang menjadi hakku. Malam itu, aku pulang lebih awal dari rencana. Aku ingin melihat langsung reaksi Adrian setelah kejadian tadi siang. Aku masuk ke rumah tanpa banyak suara, membiarkan langkahku menggema di lantai marmer yang aku beli dengan hasil jerih payahku sendiri. Adrian sedang duduk di sofa ruang tamu. Wajahnya masih tampak tegang. Begitu melihatku, dia langsung berdiri. Arini, aku melipat, tangan di dada, menatapnya tanpa ekspresi. Jelaskan. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengusap wajahnya dengan kasar. Aku tidak tahu kalau Rina punya niat seperti itu. Aku pikir dia hanya sahabatmu. Aku tidak pernah memberi dia harapan atau menunjukkan ketertarikan apapun. Aku mendengus. Tapi kau juga tidak menolaknya sejak awal, kan? Kau biarkan dia berkeliaran di rumah ini, menggodamu, dan kau tetap bertingkah seolah itu bukan masalah besar. Adrian terdiam. Aku bisa melihat dia berusaha mencari alasan, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku ingin tahu satu hal, Adrian. Jika aku benar-benar tidak ada, jika aku tidak memiliki semua yang kumiliki sekarang, apa kau akan tergoda? Dia tampak terkejut dengan pertanyaanku. Arini, aku mencintaimu. Bukan karena hartamu, tapi karena dirimu. Aku menatapnya tajam, mencari kebohongan di matanya. Aku ingin percaya, tapi entah kenapa, kejadian ini membuatku semakin meragukan segalanya. Aku sudah terlalu sering melihat bagaimana seseorang berubah ketika dihadapkan pada kesempatan. Kita harus bicara serius, Adrian. Aku ingin tahu, kau bersamaku karena cinta atau karena kenyamanan? Dia terdiam. Aku menunggu, tapi tak ada jawaban yang keluar dari mulutnya. Sunyi. Hanya suara jam dinding yang terus berdetak, menambah ketegangan di antara kami. Aku mendesah pelan. Aku ingin kau berpikir baik-baik. Jika kau memang bersamaku karena cinta, buktikan. Jika tidak, aku menelan ludah, mencoba menguatkan hati.
Aku tidak ingin menjalani pernikahan dengan seseorang yang hanya memanfaatkan aku. Adrian menatapku dengan ekspresi terluka. Arini, kau benar-benar berpikir aku seperti itu? Aku tidak menjawab. Aku hanya berbalik, naik ke kamar, dan mengunci pintu. Aku butuh waktu untuk berpikir. Aku butuh waktu untuk memutuskan apakah pernikahan ini masih layak dipertahankan. Sementara itu, aku tahu, Rina pasti sedang mengutuk dirinya, sendiri karena sudah salah menilai. Aku tersenyum sinis di dalam hati. Setidaknya, aku sudah membuktikan satu hal. Tidak semua yang tampak berkilau adalah emas. Dan sayangnya untuk Rina, dia baru saja mencoba merebut sesuatu yang sebenarnya bukan apa-apa. Pagi harinya aku terbangun dengan perasaan yang masih campur aduk. Aku menatap langit-langit kamar, mencoba meresapi semua yang terjadi. Aku menikahi Adrian dengan cinta, tapi apakah dia juga begitu? Ataukah dia hanya menikmati semua yang aku berikan tanpa benar-benar mencintaiku? Aku turun ke bawah dan menemukan Adrian sudah duduk di meja makan. Dia tampak lelah, mungkin semalaman tidak bisa tidur. Dia menatapku seolah ingin bicara, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku langsung mengambil secangkir kopi dan duduk di seberang meja tanpa mengatakan sepatah kata pun. Arini, akhirnya dia membuka suara. Aku tahu kau marah, tapi percayalah, aku tidak pernah memanfaatkanmu. Aku menatapnya tajam. Lalu, kenapa kau membiarkan Rina mendekatimu? Kenapa kau tidak langsung menolaknya sejak awal? Dia menghela napas panjang. Aku terlalu naif. Aku pikir dia hanya bercanda. Aku tidak menyangka dia benar-benar ingin menghancurkan rumah tangga kita. Aku mengaduk kopiku perlahan. Kalau aku tidak tahu semuanya, kalau aku tidak mendengar sendiri, apa kau akan memberitahuku? Dia terdiam lagi. Aku tersenyum sinis. Diam berarti jawaban. Aku berdiri, merasa tidak ingin berlama-lama di meja makan. Aku harus pergi ke kantor. Ada banyak pekerjaan yang harus kuselesaikan. Sebelum melangkah keluar, aku menoleh ke arahnya. Aku tidak akan meminta cerai sekarang, tapi aku ingin melihat apakah kau bisa membuktikan ucapanmu. Adrian menatapku dengan ekspresi penuh harap. Aku akan membuktikannya, Arini. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku tidak menjawab, hanya berjalan keluar rumah. Dalam hati aku tahu, aku masih mencintainya. Tapi aku juga tidak ingin menjadi wanita bodoh yang terus bertahan dalam hubungan yang tidak seimbang. Sementara itu, aku mendapat kabar bahwa Rina menghilang dari lingkaran pertemanan kami. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi setelah kejadian itu. Aku tidak peduli. Dia bukan lagi bagian dari hidupku. Yang harus kupikirkan sekarang adalah Adrian. Apakah dia benar-benar mencintaiku, atau dia hanya takut kehilangan kenyamanan yang kuberikan? Aku akan mencari tahu. Aku akan menguji kesetiaannya. Dan jika ternyata dia hanya bertahan karena hartaku, maka aku sendiri yang akan mengakhirinya. Hari-hari berlalu dengan penuh kecanggungan. Aku dan Adrian masih tinggal serumah, tetapi ada jarak di antara kami yang semakin terasa. Aku tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan. Aku ingin melihat sejauh mana dia akan berusaha memperbaiki semuanya. Di kantor, aku tenggelam dalam pekerjaanku seperti biasa. Aku adalah pemilik sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi makanan. Dari nol aku membangunnya, bekerja siang malam tanpa lelah. Semua yang aku miliki sekarang bukanlah hasil keberuntungan, melainkan perjuangan panjang yang penuh keringat dan air mata. Siang itu, saat aku sedang sibuk mengecek laporan keuangan, sebuah pesan masuk ke ponselku. Dari nomor tak dikenal. Arini, aku ingin bicara. Tolong temui aku sekali saja. Ada sesuatu yang harus kau ketahui. Rina. Aku mengernyit. Setelah semua yang terjadi, dia masih berani menghubungiku. Aku hampir mengabaikan pesan itu. Tetapi entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang harus aku dengar. Aku membalasnya singkat. Di mana? Dia mengirim lokasi sebuah kafe kecil di pinggir kota. Aku berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk menemuinya. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya ada di kepalanya setelah semua ini. Ketika aku tiba di sana, aku melihatnya duduk di sudut ruangan dengan wajah yang jauh berbeda dari terakhir kali aku melihatnya.
Dia tampak lebih kurus. Matanya sembab seperti habis menangis. Aku duduk di depannya tanpa banyak basa-basi. "Apa yang mau kau bicarakan?" tanyaku datar. Dia menatapku dengan ragu, lalu menunduk. "Aku tahu aku sudah keterlaluan, Arini. Aku menyesal, sungguh. Tapi ada sesuatu yang harus kau ketahui tentang Adrian." Aku menegang. "Apa maksudmu?" Dia menggigit bibirnya, seperti ragu untuk mengatakannya. "Adrian tidak seperti yang kau kira. Dia..." Rina menarik napas dalam-dalam. "Dia sebenarnya sudah lama bermain di belakangmu." Darahku berdesir. "Jelaskan." Dia mengeluarkan ponselnya, lalu membuka beberapa foto dan pesan yang langsung membuat perutku terasa mual. Itu adalah bukti percakapan Adrian dengan beberapa wanita lain. Bukan hanya satu, tapi beberapa. Dia mungkin menolakku waktu itu. Tapi bukan berarti dia setia, kata Rina dengan suara lirih. Aku pikir aku bisa merebutnya karena dia terlihat mudah terpikat. Tapi ternyata aku hanya salah satu dari banyak perempuan yang dia dekati. Tanganku gemetar saat aku membaca pesan-pesan itu. Janji-janji manis, kata-kata rayuan, bahkan transaksi uang yang dia kirim ke beberapa wanita. Aku merasa seperti ditampar. Jadi, selama ini, Adrian tidak hanya menikmati hartaku, tapi juga mengkhianatiku. Aku menutup ponsel Rina dengan kasar. Aku tidak ingin melihat lebih banyak lagi. Aku menatapnya tajam. "Kenapa kau memberitahuku ini sekarang?" Rina menunduk. "Karena aku merasa bersalah. Aku pikir aku hanya merusak persahabatan kita. Tapi ternyata aku juga hampir mempertahankan pria yang tidak pantas untukmu." Aku menarik napas panjang. Aku tidak tahu harus marah, kecewa, atau tertawa karena kebodohanku sendiri. Aku selama ini mempertanyakan kesetiaan Adrian, dan ternyata jawabannya sudah jelas. Dia tidak pernah setia. Aku berdiri, meraih tasku. "Terima kasih sudah memberitahuku. Tapi mulai sekarang, kita bukan lagi teman." Rina tidak mencoba membela diri. Dia hanya mengangguk pelan, menerima keputusan itu. Aku keluar dari kafe dengan langkah mantap. Dadaku terasa sesak, tetapi aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak akan menangis. Aku tidak akan larut dalam kesedihan. Aku akan pulang, dan aku akan mengakhiri semuanya. Rumah ini, harta ini, semuanya milikku. Dan Adrian, dia tidak pantas mendapatkan 1 sen pun dariku. Malam itu, aku pulang dengan hati yang sudah membulat. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kebimbangan. Semua yang perlu aku ketahui sudah jelas. Adrian bukan hanya menikmati semua fasilitas yang aku berikan, tapi juga dengan santainya bermain di belakangku. Begitu aku masuk ke rumah, aku melihatnya sedang duduk di ruang tamu, menonton televisi dengan wajah santai, seolah tidak ada yang terjadi. Aku mendekatinya perlahan, lalu berdiri di hadapannya. Dia menoleh ke arahku dan tersenyum kecil. "Kau sudah pulang?" tanyanya ringan, seolah tidak ada yang perlu dibahas. Aku menatapnya tajam. "Kita perlu bicara." Dia langsung menangkap nada serius dalam suaraku. Wajahnya berubah tegang, tetapi dia tetap berusaha bersikap biasa. "Tentang apa?" Aku mengambil ponsel dari tas dan membuka galeri tempat aku menyimpan semua bukti dari Rina. Aku melemparkan ponsel itu ke meja di depannya. "Lihat sendiri." Adrian meraih ponselku dengan ragu, lalu mulai membaca isi pesan dan melihat foto-foto yang ada di sana. Aku memperhatikan setiap perubahan ekspresi di wajahnya. Dari bingung, terkejut, lalu panik. "Arini, ini tidak seperti yang kau pikirkan," katanya terbata-bata. Aku tertawa sinis. "Jangan berani-beraninya mengatakan itu. Kau pikir aku tidak bisa membaca? Kau pikir aku akan percaya omong kosongmu lagi?" Dia meletakkan ponsel itu dengan gugup. "Aku bisa jelaskan." Aku menyilangkan tangan di dada. "Baik, jelaskan." Dia membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Aku menunggu beberapa detik, lalu menggeleng pelan. "Lihat, kau bahkan tidak bisa memberi alasan yang masuk akal." Dia meremas rambutnya dengan frustrasi. "Arini, aku memang melakukan kesalahan, tapi aku tidak pernah berniat meninggalkanmu.
Aku tetap mencintaimu. Aku tertawa, pahit. Cinta? Kau menyebut ini cinta? Aku menunjuk ponselku dengan sinis. Kau mencintaiku, tapi kau sibuk mengirim uang dan pesan mesra ke wanita lain. Kau mencintaiku, tapi kau membiarkan Rina mendekatimu. Kau mencintaiku, tapi kau menikmati hidup nyaman di atas keringatku tanpa sedikit pun rasa bersalah. Adrian terdiam. Dia tahu aku benar. Aku menarik napas panjang, mencoba mengendalikan emosiku. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihatmu lagi di rumah ini. Dia tersentak. Apa? Arini, jangan begini. Aku berjalan ke meja, mengambil sebuah amplop yang sudah kusiapkan. Aku melemparkannya ke pangkuannya. Itu surat perceraian. Aku sudah menandatanganinya. Aku hanya butuh tanda tanganmu. Wajahnya langsung pucat. Kau serius? Aku mengangguk tanpa ragu. Sangat serius. Dia menggeleng dengan panik. Arini, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tidak punya apa-apa selain kau. Aku tersenyum miring. Tepat sekali. Kau memang tidak punya apa-apa, Adrian. Semua yang kau nikmati selama ini adalah milikku. Rumah ini, mobil ini, bisnis ini, semuanya milikku. Kau hanya numpang hidup. Dia menatapku dengan wajah ketakutan. Tapi, aku suamimu. Aku menatapnya dingin. Bukan lagi. Adrian merosot di sofa. Wajahnya putus asa. Aku tidak peduli. Aku sudah memberikan segalanya dalam pernikahan ini, dan dia mengkhianatinya. Aku tidak akan membuang lebih banyak waktu untuk orang sepertinya. Aku berbalik dan berjalan menuju kamar. Aku berikan waktu 2 hari. Setelah itu, aku ingin kau angkat kaki dari rumah ini. Aku tidak menoleh lagi. Aku tidak ingin melihat wajahnya lagi. Malam itu, aku tidur dengan perasaan lega. Aku akhirnya mengambil keputusan yang seharusnya sudah aku ambil sejak lama. Tidak ada lagi Adrian dalam hidupku. Tidak ada lagi lelaki yang hanya menumpang hidup di atas kerja kerasku. Besok, aku akan memulai hidupku yang baru, tanpa pengkhianatan, tanpa beban, dan tanpa seorang pria yang hanya tahu menikmati tanpa berusaha. Keesokan paginya, suasana rumah terasa begitu sepi. Biasanya, setiap pagi aku akan melihat Adrian duduk di meja makan, pura-pura membaca koran sambil menikmati sarapan yang disiapkan oleh asisten rumah tangga. Tapi kali ini, dia tidak ada di sana. Aku turun ke ruang tamu dan melihat koper-koper yang tertata di dekat pintu. Adrian duduk di sofa, wajahnya kusut dan mata sembab, seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya. Dan memang, dia benar-benar akan kehilangan semuanya. Dia menoleh saat melihatku datang. Arini, bisakah kita bicara lagi? Aku menyilangkan tangan di dada. Untuk apa? Aku pikir semuanya sudah jelas tadi malam. Dia bangkit dari sofa, mencoba mendekat, tapi aku mundur selangkah. Aku tidak mau lagi ada di dekatnya. Aku tahu aku salah, aku menyesal. Suaranya serak. Tapi aku mencintaimu, Arini. Aku benar-benar mencintaimu. Aku tersenyum sinis. Kau mencintaiku, tapi kau sibuk bermain dengan wanita lain. Kau mencintaiku, tapi kau biarkan sahabatku sendiri mencoba merebutmu tanpa sekalipun menolaknya dengan tegas. Dia menunduk, tidak bisa menyangkal ucapanku. Aku mendekat, menatapnya tajam. Jangan bilang kau menyesal hanya karena sekarang kau kehilangan segalanya. Karena aku tahu, kalau aku tidak memergokimu, kau akan tetap melakukannya, kan? Dia menggigit bibirnya, lalu menggeleng lemah. Aku memang melakukan kesalahan, tapi aku bisa berubah. Beri aku kesempatan. Aku tertawa pelan. Kesempatan? Aku sudah memberimu terlalu banyak kesempatan, Adrian. Aku selalu percaya padamu, bahkan ketika orang lain mulai meragukanmu. Tapi yang kau lakukan hanyalah menghancurkan kepercayaan itu sedikit demi sedikit. Aku menunjuk koper di dekat pintu. Kau harus pergi. Dia menatapku dengan putus asa. Arini, kumohon. Aku menghela napas panjang, mencoba menekan emosiku. Jangan buat ini lebih sulit dari yang seharusnya. Aku sudah memutuskan, dan aku tidak
akan berubah pikiran. Dia terdiam cukup lama sebelum akhirnya menunduk pasrah. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengambil koper-kopernya dan berjalan menuju pintu. Aku hanya berdiri di sana, menonton punggungnya semakin menjauh. Sebelum benar-benar keluar, dia berhenti dan menoleh ke arahku. "Terima kasih untuk segalanya," katanya lirih. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya datar, lalu menutup pintu sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak lagi. Begitu pintu tertutup, aku menarik napas panjang. Rasanya aneh. Aku tidak merasa sedih, tidak merasa marah. Hanya ada rasa lega. Seperti beban berat yang akhirnya terlepas dari pundakku. Aku berjalan ke ruang tamu dan duduk di sofa, membiarkan tubuhku bersandar. Aku sudah melalui begitu banyak hal dalam pernikahan ini, dan akhirnya aku bisa mengakhirinya dengan kepala tegak. Aku bukan wanita yang bisa dipermainkan. Aku bukan wanita yang bisa diperalat. Aku adalah wanita yang membangun hidupnya sendiri, yang berdiri di atas kakinya sendiri. Dan mulai hari ini, aku akan menjalani hidupku dengan lebih baik, tanpa pengkhianatan, tanpa kepura-puraan. Aku tersenyum, kecil. Akhirnya, aku benar-benar bebas. Beberapa hari setelah Adrian pergi, aku mulai merasakan perbedaan yang begitu nyata di dalam rumah ini. Tidak ada lagi aura negatif, tidak ada lagi energi yang membuatku lelah secara emosional. Aku bangun pagi dengan perasaan lebih ringan, lebih damai. Di kantor kinerjaku semakin meningkat. Tanpa beban pikiran tentang Adrian, aku bisa lebih fokus mengembangkan bisnis yang selama ini sudah kubangun dengan kerja keras. Aku juga mulai memperbaiki hubungan dengan beberapa sahabat yang sempat menjauh karena kehadiran Rina. Aku tidak pernah menyangka bahwa keputusan melepaskan seseorang bisa begitu membebaskan. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa memungkiri ada momen-momen di mana aku merasa hampa. Bukan karena kehilangan Adrian, melainkan karena aku sadar selama ini aku terlalu sibuk membangun rumah tangga yang sia-sia, sampai lupa membangun kebahagiaan untuk diriku sendiri. Suatu hari, aku sedang makan siang sendirian di sebuah restoran ketika seseorang duduk di meja sebelahku. Aku menoleh dan hampir tersedak ketika melihat siapa orang itu. Rina. Dia tampak berbeda. Wajahnya lebih tirus, matanya terlihat lelah. Tidak ada lagi sikap angkuh seperti dulu. Dia hanya duduk di sana, menatapku dengan sorot mata penuh rasa bersalah. Aku menghela napas pelan. Aku tidak ingin drama. Aku menundukkan kepala, mencoba mengabaikannya. Tapi dia membuka suara. "Arini, bisakah aku bicara denganmu sebentar saja?" Aku mengangkat wajah, menatapnya datar. Aku tidak yakin ada hal lain yang perlu dibicarakan. Dia menggigit bibirnya, lalu menunduk. Aku tahu aku sudah membuat kesalahan besar. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku benar-benar menyesal. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Aku tidak merasa kasihan, juga tidak merasa marah. Dan kau pikir aku harus peduli? Dia menghela napas panjang. Aku tidak berharap kau memaafkanku. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku sudah menerima balasan dari perbuatanku. Aku menaikkan alis. Balasan? Dia mengangguk pelan. Setelah kejadian itu, aku kehilangan banyak hal. Aku kehilangan sahabat-sahabatku. Aku kehilangan reputasiku. Dan aku bahkan kehilangan pekerjaanku karena masalah ini. Semua orang melihatku sebagai wanita yang mencoba menghancurkan rumah tangga sahabatnya sendiri. Aku menyesap kopiku pelan, tidak mengatakan apapun. Dia melanjutkan, suaranya bergetar. Aku menyadari satu hal, Arini. Aku melakukan semua ini bukan karena aku benar-benar menginginkan Adrian. Aku hanya iri padamu. Iri dengan kehidupanmu, dengan kesuksesanmu, dengan segala hal yang kau miliki. Aku berpikir bahwa jika aku bisa mendapatkan Adrian, aku bisa memiliki sebagian dari apa yang kau miliki. Aku tertawa kecil, tapi tanpa emosi. Dan ternyata kau salah, bukan? Dia mengangguk, menundukkan kepala. Ya, aku salah. Aku berpikir bahwa Adrian adalah sumber dari semua kemewahan yang kau miliki. Aku tidak pernah menyangka bahwa justru kaulah yang membangun semua ini dari nol. Aku menatapnya lama. Dulu, mungkin
aku akan merasa puas melihatnya dalam kondisi seperti ini. Tapi sekarang, aku hanya merasa hambar. Aku tidak punya dendam padamu, Rina, kataku akhirnya. Tapi aku juga tidak butuh kehadiranmu lagi dalam hidupku. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu mengangguk pelan. Aku mengerti. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Tanpa menunggu lebih lama, dia bangkit dan pergi. Aku menatap punggungnya yang semakin menjauh, lalu menghela napas panjang. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar menyesal, atau hanya berbicara seperti itu karena dia sudah kehilangan segalanya. Tapi itu bukan urusanku lagi. Yang aku tahu, aku telah membuang orang-orang yang tidak layak ada dalam hidupku. Dan sekarang, aku bisa melangkah ke depan dengan tenang. Tanpa beban, tanpa luka yang terus-menerus dikorek. Aku tersenyum kecil. Ini adalah awal dari hidup baruku. Setelah pertemuan dengan Rina, aku merasa semakin yakin bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat. Aku tidak butuh sahabat yang menusukku dari belakang. Aku juga tidak butuh suami yang hanya menumpang hidup. Sekarang, aku hanya ingin fokus pada diriku sendiri dan membangun kebahagiaan tanpa bergantung pada siapapun. Hari-hariku kembali sibuk dengan pekerjaan. Bisnisku berkembang pesat, dan aku mulai melakukan ekspansi ke beberapa kota lain. Setiap hari, aku dikelilingi oleh orang-orang yang menghargai kerja kerasku, bukan mereka yang hanya ingin memanfaatkan aku. Namun, kejutan lain datang beberapa minggu kemudian. Siang itu, aku baru saja keluar dari kantor setelah rapat panjang. Saat berjalan menuju mobil, aku melihat seseorang berdiri di dekat gerbang. Adrian. Aku menghela napas. Aku pikir aku sudah selesai dengannya, tapi sepertinya dia belum selesai denganku. "Apalagi yang kau mau?" tanyaku datar saat berdiri di hadapannya. Dia menatapku dengan wajah memelas. "Arini, aku butuh bantuanmu." Aku tertawa kecil. "Bantuan? Dari orang yang sudah kau khianati?" Dia menunduk, lalu mengusap wajahnya dengan frustrasi. "Aku tahu aku tidak pantas meminta apapun darimu, tapi aku benar-benar dalam kesulitan." Aku menyilangkan tangan di dada. "Aku tidak peduli, Adrian. Hidupmu sekarang bukan lagi urusanku." Dia menghela napas panjang. "Setelah aku pergi dari rumah, aku mencoba mencari pekerjaan, tapi tidak ada yang mau menerimaku. Semua orang tahu, aku hanya seorang pria yang hidup dari harta istrinya. Aku tidak punya apa-apa sekarang, Arini. Aku bahkan sudah menjual mobilku untuk bertahan hidup." Aku menatapnya tanpa belas kasihan. "Dan sekarang kau datang padaku, berharap aku akan menolongmu?" Dia mengangguk pelan. "Aku tidak meminta banyak. Aku hanya ingin kesempatan untuk memulai lagi. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku menghancurkan semuanya. Tapi aku tidak tahu harus kemana lagi." Aku diam sejenak, berpikir. Aku tidak lagi mencintainya, dan aku tidak punya kewajiban apapun untuk membantunya. Tapi satu hal yang aku pelajari dari semua ini adalah bahwa aku tidak boleh membiarkan dendam menguasai hidupku. Aku menghela napas. "Dengar, Adrian, aku tidak akan memberimu uang, dan aku tidak akan membiarkanmu kembali ke dalam hidupku. Tapi aku akan memberimu satu saran." Dia menatapku penuh harapan. "Apa itu?" Aku menatapnya tajam. "Belajarlah untuk berdiri di atas kakimu sendiri. Jangan lagi mengandalkan orang lain untuk menyelamatkanmu. Kau sudah cukup dewasa untuk tahu bahwa hidup ini tidak akan selalu mudah. Jika kau ingin berubah, buktikan dengan tindakan, bukan hanya kata-kata." Dia terdiam. Aku bisa melihat kekecewaan di matanya, tapi juga ada sedikit pemahaman. "Aku mengerti," katanya akhirnya. "Terima kasih sudah mau mendengarku." Tanpa menunggu jawaban dariku, dia berbalik dan pergi. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar akan berubah, atau hanya akan mencari korban lain untuk dimanfaatkan. Tapi itu bukan masalahku lagi. Aku masuk ke dalam mobil, menatap bayanganku di kaca spion. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar bebas. Tidak ada lagi suami yang menjadi beban. Tidak ada lagi sahabat palsu yang menusukku dari belakang. Tidak ada lagi orang-orang yang hanya ingin mengambil keuntungan dariku. Aku tersenyum kecil. Hidupku baru saja dimulai,
Dan kali ini, aku akan menjalankannya dengan penuh kebahagiaan untuk diriku sendiri. Beberapa bulan berlalu sejak terakhir kali aku melihat Adrian. Hidupku benar-benar berubah. Aku semakin fokus pada bisnis, lebih sering meluangkan waktu untuk diriku sendiri, dan bahkan mulai membangun hubungan baru dengan orang-orang yang benar-benar tulus dalam hidupku. Aku tidak lagi memikirkan masa lalu. Semua yang terjadi hanyalah pelajaran berharga yang membuatku semakin kuat. Aku bukan lagi wanita yang mudah dibodohi oleh cinta buta atau persahabatan palsu. Aku telah menjadi seseorang yang lebih bijaksana, lebih mandiri, dan lebih bahagia. Suatu hari, aku menerima undangan dari salah satu klien bisnis yang mengadakan acara gala di hotel mewah. Aku hampir menolak, tapi seorang teman baikku, Lita, memaksaku untuk pergi. Kau sudah bekerja terlalu keras, Arini. Saatnya kau menikmati hidup dan bersenang-senang, katanya dengan nada menggoda. Aku akhirnya setuju dan datang dengan gaun elegan berwarna merah marun. Begitu tiba di acara itu, aku menyadari bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Aku bertemu banyak orang baru, menjalin koneksi bisnis, dan yang paling penting, aku menikmati waktuku tanpa beban pikiran. Di tengah acara, seseorang menghampiriku, seorang pria dengan setelan jas yang rapi, senyum hangat, dan sorot mata yang penuh ketulusan. "Arini, kan?" tanyanya sopan. Aku mengangguk. "Ya, Anda siapa?" Dia mengulurkan tangan. "Aku Reza. Aku sudah lama mendengar tentangmu. Kau benar-benar wanita yang luar biasa." Aku tersenyum kecil, merasa sedikit tersanjung. "Terima kasih, tapi aku tidak yakin apa yang luar biasa dari diriku." Dia tertawa pelan. "Kau membangun bisnis dari nol, sukses di dunia yang didominasi pria, dan tetap berdiri tegak meskipun dikhianati orang-orang terdekatmu. Jika itu bukan luar biasa, aku tidak tahu apa lagi." Aku sedikit terkejut. "Dari mana kau tahu semua itu?" Dia mengangkat bahu. "Dunia bisnis itu kecil, dan sepertinya kau memiliki cukup banyak pengagum yang diam-diam menghormatimu." Aku tertawa pelan. Sudah lama aku tidak merasa dihargai seperti ini. Bukan karena harta atau statusku, tapi karena diriku sendiri. Kami menghabiskan malam itu dengan mengobrol. Reza adalah pria yang cerdas, humoris, dan yang paling penting, dia tidak terlihat seperti seseorang yang tertarik pada hartaku. Dia menghormatiku sebagai individu, bukan sebagai wanita kaya yang bisa memberinya kenyamanan. Saat acara berakhir, dan aku bersiap untuk pulang, dia menatapku dengan senyum penuh arti. "Arini, bolehkah aku mengajakmu makan malam lain kali?" tanyanya. Aku terdiam sejenak, lalu tersenyum. Dulu, aku mungkin akan takut untuk membuka hati lagi. Tapi sekarang, aku tahu bahwa aku berhak untuk bahagia. "Aku akan mempertimbangkannya," jawabku sambil tersenyum menggoda. Malam itu, aku pulang dengan perasaan berbeda. Bukan karena aku telah bertemu seseorang yang menarik, tapi karena aku sadar bahwa hidupku tidak lagi didefinisikan oleh masa lalu. Aku telah belajar dari kesalahanku. Aku telah berdiri kembali setelah dihancurkan. Dan yang paling penting, aku telah menemukan kebahagiaan dalam diriku sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Jika suatu hari aku jatuh cinta lagi, itu bukan karena aku membutuhkan seseorang untuk melengkapiku. Itu karena aku memilih untuk berbagi kebahagiaanku dengan seseorang yang pantas. Aku tersenyum sambil menatap langit malam dari jendela kamarku. Akhirnya, ini adalah akhir dari bab yang lama dan awal dari cerita baru yang lebih indah.